Dalam kehidupannya, Rasulullah telah menikah dengan sebanyak 13 orang muslimah. Bagaimanapun, masa monogami beliau lebih lama daripada masa poligaminya. Bersama dengan Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Mustafa menjalani pernikahan selama 25 tahun. Sedangkan pasca meninggalnya sang istri tercinta, beliau menjadi suami bagi banyak perempuan selama sekitar 12 tahun hingga wafatnya. Salah seorang istri Rasulullah adalah Juwairiyah binti Al-Haris. Wanita ini merupakan seorang pemuka Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Burrah binti Haris bin Abu Diror bin Habib bin Aid bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Khuzah. Ayahnya Al-Haris adalah pemimpin kabilah Mustalik. Karakteristik Juwairiyah adalah sosok yang cantik, baik hati, dan luas ilmunya. Kehadiran Juwairiyah adalah sebuah berkah bagi kaumnya. Karena keislamannya, seluruh kaumnya yang dahulu musyrik dan pernah memerangi Rasulullah pun turut masuk Islam. Siti Aisyah menggambarkan sosok Juwairiyah, "Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang berkahnya paling banyak bagi kaumnya dari Juwairiyah." Kisah Islamnya Juwairiyah tak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Haris bin Abu Diror yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Rasulullah menjadi panglima dalam perang Mustalik ini. Beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai wali sementara di Madinah. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi. Bersama pasukan Muhajirin dan Ansor, Rasulullah berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami Juwairiyah, Musafi bin Sofwan, turut terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita Bani Mustalik termasuk Juwairiyah menjadi tawanan kaum muslimin. Rasulullah pun membagikan tawanan wanita Bani Mustalik. Salah seorang di antaranya Juwairiyah binti Haris yang diserahkan pada Sabit bin Qais bin Syammas. Karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya, ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa akibat kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini ia beserta kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Juwairiyah pun berinisiatif menemui Rasulullah. Ia menyampaikan segala keluh kesahnya dan meminta kebebasan. Saat mendatangi Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha seperti disebutkan Ibnu Sa'ad merasa gejolak cemburu dengan Juwairiyah. Hal itu karena sosok Juwairiyah yang dimuliakan kaumnya dan berani menemui Rasulullah untuk membicarakan kebebasannya. Merasa kasihan dengan beban Juwairiyah, Rasulullah pun bersedia membebaskan Juwairiyah kemudian menikahinya. Berita tentang pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah pun tersebar di kalangan para sahabat. Para sahabat menilai Bani Mustalik yang kini menjadi kerabat Rasulullah tidak pantas menjadi tawanan. Akhirnya seluruh wanita dan kaum Bani Mustalik dibebaskan tanpa syarat. Setelah kebebasannya, Bani Mustalik yang ditawan kaum muslimin mengikrarkan keislamannya. Meski cemburu dengan sosok Juwairiyah, Aisyah menggambarkan betapa kehadiran Juwairiyah adalah berkah bagi kaumnya. Selain mendapat kebebasan, mereka juga mendapat cahaya Islam berkat pernikahan Juwairiyah. Keislaman pemimpin Bani Mustalik Haris bin Abu Diror terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah sebagai tebusan, tapi ia menyembunyikan dua unta terbaiknya di akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Haris ditanya tentang dua untanya yang disimpan di akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah karena tak seorang pun tahu ia menyimpan dua untanya, Haris pun langsung mengikrarkan syahadat. Islamnya Haris juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu, dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi ummahatul mukminin, Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Juwairiyah pun diberikan Rasulullah setelah mereka menikah. Juwairiyah dikenal dengan sahabiah yang ahli sholat. Juwairiyah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau wafat pada usia 60 tahun dan dikuburkan di Baqi, bersebelahan dengan makam istri Rasulullah lainnya. Itulah tadi kisah singkat mengenai Sayyidah Juwairiyah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.